Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, membicarakan keadaan seseorang termasuk aibnya ialah perbuatan berdosa. Apalagi jika yang dibicarakan dibumbui dengan kebohongan. Hal ini jelas-jelas merupakan fitnah. Sahabat yang dicintai Allah, jika yang dibicarakan salah dan tidak benar, perbuatan itu merupakan fitnah. Fitnah merupakan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana bahaya fitnah yang dibawa oleh orang-orang munafik pada saat perang Uhud. Rasulullah bersabda, "Janganlah membeberkan aib kaum muslimin dan janganlah mencari-cari kesalahan mereka. Barang siapa melakukannya, maka Allah akan mencari-cari aibnya dan Allah akan membeberkannya di hadapan manusia." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat yang dicintai Allah, ada ternyata bahagian yang bisa merusak kebahagiaan ini. Apa dia? Fitnah yang dilancarkan oleh seseorang. Fitnah dan ghibah mirip, hanya bedanya kalau fitnah itu bahagian daripada kebohongan. Kalau ghibah nyata ada pada orang itu. Dan kalau disebut memang benar adanya tapi dia tidak suka, itu ghibah. Ketika kebohongan yang disampaikan, maka ini masuk bahagian daripada fitnah. Faqad bahattahu. Nabi mengatakan begitu. Kamu sudah memberikan kebohongan yang nyata pada dirinya. Inilah bahagian daripada fitnah. Iya, orang-orang munafikin pernah menebar benih fitnah saat perang Uhud. 300 pasukan yang diketuai oleh pemimpin kaum munafikin, Ubay bin Salul, yang bergabung bersama Rasulullah. Lalu tiba-tiba mereka berpaling saat hendak memasuki medan peperangan. Tujuannya adalah melemahkan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fitnah ini merupakan bahagian daripada ciri orang munafik. Maka kita bisa lihat ketika terjadi kisah haditsul ifk, ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Siapa yang memfitnah? Orang munafik. Dia tidak ingin betul mendapatkan suasana yang nyaman di antara kaum muslimin sehingga dia fitnah. Belum jelas itu benar atau tidak, tapi yang jelas, oh ini bagus nih. Kalau saya sampaikan ini merupakan bahagian daripada berita yang bisa membuat geger. Oh, bahasa kita sekarang nih ya, viral lah apa segala macam. Ini fitnah ini. Kenapa? Karena tidak benar adanya. Ketika ini terjadi, maka besar kehancuran yang akan ditimbulkan. Hancurnya masyarakat, hancurnya kekuatan. Ya, setiap masa selalu ada orang-orang yang menabur fitnah, bahkan ada yang hobi mendengarkan. Apalagi di zaman sekarang ini, saat informasi dengan begitu mudah kita terima dan sebarkan, fitnah semakin merajalela dan semakin mudah untuk menyulut pertikaian. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengendalikan hati untuk menentukan apakah semua kabar itu adalah benar atau salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Allah sangat menganjurkan bagi mereka yang mendengar saudaranya digunjingkan untuk tetap mempertahankan kehormatan saudaranya. Begitu pula nasihat Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan orang, maka Allah akan menolak api neraka dari mukanya pada hari kiamat. Sekedar berbagi tips bagaimana menghindari fitnah dan ghibah. 1. Kalau ada berita, tabayun lah, benar atau tidak berita itu. Dan kalau ternyata benar, pikir kembali, ini hanya khusus untuk saya pribadi saja, atau kalau saya sebar akan ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat, udah stop saja, jangan disebar-sebar yang lain. Setelah itu, pilah-pilahlah majelis-majelis yang baik. Kalau kita datang ke sana, ternyata datang kita hanya sekedar menambah dosa, ya, membolongi pahala yang sudah begitu banyak ada pada kita, itu justru nanti akan menjadi masalah untuk kita. Sebagai bahagian daripada tanda baiknya muslim seseorang itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuk akhiratnya. Itu tanda baiknya keislaman seseorang. Mudah-mudahan
kewaspadaan kita terhadap ghibah dan fitnah ini mampu membuat kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita menjadi korban ghibah dan fitnah, maka hendaklah kita bersabar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 22. Hati-hati, al-muslim ala muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Seorang muslim wajib menjaga seorang muslim. Haram bagi dia untuk menodai apa? Hartanya, menodai darahnya, dan menodai kehormatannya. Dan ghibah ini termasuk perangkap dari setan supaya seorang muslim ini menodai kehormatan saudaranya. Hati-hati, jagalah kehormatan saudara kita, maka Allah akan menjaga kehormatan kita. Sekali kita hinakan kehormatan saudara kita, maka nanti satu saat Allah akan hinakan kehormatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Jangan sampai ketidaksukaan membuat kita bersikap zalim. Amin, amin, Allahumma amin. Yang pertama, ngomongin orang, curhat tentang seseorang, gibah atau tidak? Ya gibah. Bahasanya jadi ganti lain. Curhat saya ya, dia itu orangnya pelit banget ya. Sama, walaupun asli pelit dia. Tapi kan kalau kita bilang pelit, dia suka nggak? Suka Ustadz. Nah itu bukan gibah kalau namanya suka. Tapi kalau dia nggak suka, ya berarti itu dia yang disebut dengan gibah ya. Apapun bentuknya, hati-hatilah ngomongin orang yang tidak perlu, sebaiknya tinggalkan saja. Kecuali batasannya nih, kalau kita ngomongin seseorang supaya orang tidak jatuh pada keburukan yang sama dengan kita, silakan, boleh. Contoh, ada orang ingin datang ke seorang dukun ya. Kita udah pernah jadi korbannya, dia ngomong sama kita mau bilang, aduh saya gibah nggak ya kalau saya ngomongin dia dukun? Ya kalau itu memang ada kebaikan ya omong aja. Hati-hati, itu bukan perbuatan baik, syirik, dukun, sampaikan. Tapi udah sampai di situ saja, jangan ke yang lain. Ngomongin fisiknya, ngomongin keluarganya yang nggak jelas ada urusannya dengan ini, masuk pada gibah. Makanya kita harus hati-hati dengan seksama, waspada betul, jangan sampai masuk area gibahnya. Berikutnya, bagaimana cara menanggulangi atau mengkafarat, menghapus dosa gibah yang pernah terlakukan atau kita pernah melakukan dosa gibah. Yang pertama tentu taubat kepada Allah, mohon ampun, jangan ulangi lagi. Yang kedua istighfar. Yang ketiga ya minta ampun sama orang yang digibahi. Wah nggak enak Ustadz, bagaimana saya kalau minta ampun? Mohon maaf ya, kemarin saya ngomongin Anda, kalau Anda pelit kan jadi permusuhan Ustadz. Oke, kalau begitu ganti dengan apa? Dengan bicarakan kebaikan. Tahu nggak, dia itu orangnya Masya Allah, semoga Allah jaga dia orangnya baik, dia orangnya ini. Itu sahabat. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan gibah dan fitnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.